Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Uang Bukan Penentu Jalan Keluar. Nah saudara, hari ini saya akan menyampaikan apa perspektif Alkitab, seperti apa perspektif Alkitab tentang uang atau tentang harta kita. Nah gereja menggolongkan masalah uang itu merupakan hal yang tabu ketika dibicarakan di dalam sebuah ibadah atau di dalam sebuah renungan atau di dalam sebuah gereja, karena gereja menganggap hal tersebut tabu, karena kalau membicarakan uang berarti gereja masih membutuhkan uang atau sedang mengalami kekurangan, atau pendeta-pendetanya sedang mengalami kekurangan. Saudara, itu yang membuat gereja kadang merasa tabu membicarakan tentang keuangan. Tetapi pada hari ini saya akan menyampaikan tentang keuangan, tentang perspektif Alkitab tentang uang, supaya kita semua memiliki cara pandang yang benar terhadap uang. Karena ketika kita memiliki cara pandang yang benar tentang uang, maka kita bisa memperlakukan atau menggunakan uang secara benar juga. Nah, mari kita akan lihat di dalam Alkitab saudara, di dalam Markus pasal 6 ayat 37 sampai 38. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Tuhan Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Nah saudara, ayat ini menceritakan pada waktu itu ada sekitar 5.000 orang lebih mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Orang banyak berbondong-bondong ke sebuah tempat yang Alkitab berkata tempat itu tempat yang terpencil dan sunyi dan jauh dari kota. Ketika Yesus mengajar di tempat yang sunyi itu, banyak orang-orang mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Dan ketika orang-orang ini mendengarkan pengajaran Yesus dengan antusias, banyak kesembuhan yang diadakan Yesus. Akhirnya orang-orang ini mendengar Yesus sampai lama, sampai hari akan petang saudara. Jadi dari sore mau pindah ke malam. Dan ketika itu ternyata orang-orang yang mengikuti Yesus ini ternyata mereka kelaparan. Dan ketika mereka kelaparan, maka murid-murid Yesus melaporkan hal itu kepada Tuhan. Dan murid-murid berkata, "Tuhan, orang-orang yang mengikutimu ini mereka kelaparan. Suruhlah mereka pergi, karena di tempat ini tidak ada makanan, karena di tempat ini jauh dari kota, jauh dari orang-orang yang jualan. Suruhlah orang-orang ini untuk mencari makanan." Nah kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Jangan suruh mereka pergi, tapi kamulah yang harus memberi mereka makan." Nah para murid bingung pada waktu itu saudara, karena Yesus memberikan tugas kepada para murid, berikan mereka makan. Sementara para murid tidak punya uang pada waktu itu, tidak memegang yang namanya uang. Sehingga salah satu murid berkata, "Apakah kita harus memberi makan seharga 200 dinar untuk orang sebanyak ini?" Murid-murid berkata, "Kita nggak punya uang 200 dinar, kita nggak punya uang yang banyak untuk memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang lapar." Nah saudara, perspektif murid-murid ini merupakan perspektif dunia, bahwa lapar bisa menjadi kenyang kalau ada uang saudara. Uang bisa menentukan jalan keluar. Itu perspektif dunia yang dimiliki oleh para murid. Lapar akan jadi kenyang kalau ada uang. Kalau ada uang berarti ada jalan keluar. Itu perspektif dunia. Uang merupakan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Tetapi Yesus memberikan perspektif lain pada waktu itu. Ada orang lapar, 5.000 orang lebih, tetapi nggak ada uang.
Tetapi 5.000 orang lebih ini bisa kenyang tanpa pakai uang, saudara. Nah, ini perspektif baru yang harus kita miliki dalam menyikapi uang itu. Harus kita perlakukan seperti apa. Dan waktu itu tidak pakai uang, Yesus hanya memakai 5 roti dan 2 ikan. Yesus doakan, kemudian 5 roti dan 2 ikan itu jadi banyak, dan kemudian bisa cukup untuk memberi makan ribuan orang tanpa pakai uang. Nah, menarik sekali, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa uang bukan penentu jalan keluar. Harta saudara, uang saudara itu bukan penentu jalan keluar bagi setiap permasalahan yang saudara alami. Karena uang penuh dengan keterbatasan. Di ayat ini Tuhan ingin mengajarkan yang lapar bisa jadi kenyang dengan kuasa Tuhan. Artinya Tuhan Yesus ingin mengajarkan uang itu terbatas kuasanya, tetapi Tuhan kuasanya tidak terbatas. Kuasa Tuhan melampaui uang, Tuhan melampaui uang. Nah, saudara, dari ayat ini mari kita belajar. Mungkin selama ini perspektif kita seperti dunia. Kalau ada uang, kita secure, kita aman, kita sejahtera. Memang di salah satu hal, di salah satu sisi betul, tetapi uang bukan penentu jalan keluar yang bisa kita andalkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, misalnya saja seperti ini. Kalau kita divonis sakit tidak bisa disembuhkan, apakah uang saudara bisa berkuasa menyelamatkan saudara? Misalnya seperti ini. Kalau hari ini ada gempa menerpa kita semua, apakah uang saudara bisa mempunyai jasa yang penting menghentikan gempa tersebut, saudara? Dari bencana alam yang terjadi, uang terbatas. Kalau kita mati, apakah uang bisa menghidupkan kita? Kalau kita sakit, divonis sakit itu nggak tersembuhkan, apakah uang bisa menyembuhkan penyakit kita? Rumah tangga saudara berantakan, perceraian terjadi, apakah uang bisa mengembalikan rumah tangga saudara dari perpecahan menjadi pernikahan yang penuh kesatuan? Uang bukan penentu jalan keluar, tapi Tuhanlah penentu jalan keluar. Karena itu saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau diberkati Tuhan saat ini, tapi ingat, jangan memposisikan uang sebagai penentu permasalahanmu. Mungkin saudara diberkati Tuhan saat ini, tapi saya mau bilang kepada saudara, jangan sombong dengan keuangan, karena uang terbatas, Tuhan tidak terbatas. Karena itu mari kita memiliki perspektif yang benar tentang uang. Di dalam setiap pekerjaan kita, uang bukan penentu. Di dalam setiap aktivitas kita, uang bukan penentu. Mujizat terjadi bukan karena uang. Yang lapar bisa jadi kenyang bukan karena uang, tetapi karena mujizat yang daripada Tuhan. Karena itu mari kita kejar Tuhan. Kita kejar Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Mari kita memiliki perspektif yang benar, bahkan bahwa uang bukan penentu jalan keluar yang saudara butuhkan. Tuhan Yesus memberkati.